Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke tugas, saya melanjutkan menjelaskan sedikit masih mengenai trigonometri. Kita lihat halaman 15 yang kemarin saya sudah bahas di nomor 1 untuk masalah cos 105, untuk sin 15 derajat, dan untuk tangan 255 derajat. Ya, sekarang kita pindah ke nomor 3, masih di halaman 15, untuk mengenai bentuk atau sederhanakan bentuk berikut. Untuk menyederhanakan, sekarang kita lihat bagian A. Soalnya cos 100 derajat ditambah dengan X dengan cos dikali cos 10 derajat dikurang X ditambah sin 100 derajat dikali X dikali sin 10 derajat dikurang X. Untuk yang kedua, tangan 95 derajat ditambah dengan X ditambah dengan tangan 95 derajat ditambah dengan X per atau dibagi 1 dikurang tangan 95 derajat ditambah X dengan tangan 95 derajat ditambah dengan X. Itulah nomor 3, disuruh untuk menyederhanakan untuk bagian A dengan bagian B. Sekarang lihat cara kerjanya. Di sini ada jawabannya. Untuk nomor 1, ini kita misalkan supaya untuk cara kerjanya itu tidak terlalu banyak, atau kita tidak terlalu banyak menulis, maka kita misalkan dulu bagian A. Untuk nilai A ini masuk 100 derajat ditambah dengan X. Kita rubah dulu A. Untuk B, kita misalkan B ini 10 derajat dikurang X dari atas. Jadi semua nanti yang mengatakan 100 derajat ditambah X itu nanti kita rubah menjadi nilai A. Begitu pula 10 derajat dikurang X itu nanti kita rubah dengan B supaya tidak terlalu panjang cara kerjanya. Jadi di sini cos ini dari soal kita kasih turun cos 100 derajat ditambah X cos 10 derajat dikurang X, ini dari soal diturunkan. Sekarang cara kerjanya di bawah. Kenapa cos A? Karena kita sudah misalkan 100 derajat ditambah X ini kita ganti nanti menjadi A. Semua yang 100 derajat ditambah X itu berubah menjadi nilai A. Maka 100 derajat ini ditambah dengan X itu berubah dengan A. Begitu pula cos yang menyatakan 10 derajat dikurang X, maka kita rubah menjadi B supaya tidak terlalu panjang ke sana. Ditambah. Yang mana ini ditambah ini Pak? Ini sambungannya ditambah dari soal di atas. Tambah sin A karena kita rubah jadi A, sin B karena kita rubah jadi B. Jadi cos A kali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan menggunakan rumus yang kemarin. Bentuknya kalau kita sederhanakan, kita bisa lihat yang di sini. Kalau kita rubah di sini, kalau di sini tadi menyatakan bahwa cos A cos B ditambah sin A sin B. Di sini menyatakan cos A dikali cos B dikurang sin A sin B, itu kita bisa sederhanakan dengan bentuk cos A ditambah B. Bentuknya ini berubah menjadi tambah. Kalau dia tambah, maka kita bentuk sederhananya seperti ini. Dia sederhanakan di sini. Karena dia tambah, maka dia sederhanakan cos A dikurang B dari bentuk sederhana A dikurang B. Ini penjara barat. Ini cos A dikurang B karena tadi dia berbentuk tambah. Dia sederhanakan seperti ini dari rumus.
Nah, dia sederhanakan dari rumus. Nah, sekarang cos 100 derajat ditambah X. Nah, kita rubah. Kita rubah dengan nilainya. Tadi nilainya berapa? 100 derajat ditambah X dikurang, karena dikurang B 10 derajat dikurang X. Di sini kita gabungkan 100 derajat ditambah X dikurang atau minus dikali 10 derajat, maka minus 10 derajat. Minus dikali minus, maka dia berbentuk positif X. Sama dengan cos 100 sama-sama derajatnya yang dikurangkan. 100 derajat ini tidak bisa langsung dikurang atau ditambah, sama-sama 100 derajatnya, karena derajat juga di sini. 100 derajat dikurang 10 derajat, maka dapatlah 90 derajat. 1 atau 1x ditambah 1x, 1 tambah 1 menjadi 2x. Kenapa bisa minusin 2x, Pak? Lihat, semua ada pernyataan di sebelah sini. Ingatlah rumus trigonometri sudut berrelasi. Jikalau nanti ada cos 1/2 pi dikurang x, maka langsung saja cos pindahkan berubah menjadi sin x. Kalau dia positif, maka nanti di sini minus sin x. Maka kita ganti di sini, ambil yang di belakang saja diambil. Kalau dia cos, maka perubahannya, kalau dia positif berarti dia minus cos berubah menjadi sin 2x. Itu untuk bagian B. Ini dimisalkan lagi, kalau C-nya dari sini. Ini untuk D. Kenapa bukan A, Pak, dengan B? Supaya membedakan. Di sini sudah menggunakan tadi A dengan B. Di sini dia gunakan C dengan D. Bisa A atau B, Pak? Bisa. Cuma di sini dia urutkan A, B, C, D. Sama, ini dari rumus turunkan ke bawah, atau dari soal turunkan ke bawah. Ini dari mana, Pak? Nah, ini C berubah tadi. Ini C juga berubah D. 1, ini perubahannya C, ini perubahannya D. Untuk yang ini ya sama tadi yang di belakang juga. Dia bentuk sederhanakan. Dia bentuknya di sini 1 dikurang. Kita lihat di sini, kalau dia 1 dikurang, maka di sini tambah. Maka di sini dia tambahkan. Tangan C ditambah D, semua dari rumus. Sama dengan C-nya nilainya berapa? 95 derajat ditambah X ditambah, karena dia tambah, D-nya berapa? Sama dengan 85 derajat ditambah dengan 95 derajat ditambah 85 derajat, itu sama dengan 180. 1 ditambah 1 sama dengan 2, karena semua positif. Langsung saja. Jadi kalau tangan tidak ada perubahan, diambil nilai yang ada X-nya. Tangan tidak ada perubahan, ada perubahan tapi jikalau dia berbentuk sin cos, tapi ini tidak ada sin cosnya, makanya tangan itu diambil langsung, tidak ada perubahan, tetap tangan, karena dia positif, ya tetap positif 2x. Itulah tadi penjelasan sedikit untuk bentuk sederhana atau bentuk menyederhanakan. Untuk tugas di rumah, lihat halaman 16 trigonometri lanjutan. Anda kerja 2 nomor saja, nomor 5 dengan nomor 6. Jadi nomor 5 dengan nomor 6, itu menggunakan cara kerja. Demikianlah penjabaran atau bentuk contoh soal. Untuk nanti tugasnya saya terima minggu depan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.